Record dulu. Ya. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat datang di pelatihan Brevet AB Zen Solusi Indonesia. Kembali lagi bersama saya Risma Mariani selaku host di pelatihan hari ini, dan hari ini adalah pertemuan ke-8 kita. Sebelum pelatihan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, ada beberapa tata tertib yang akan saya sampaikan, antara lain, yang pertama, peserta pelatihan diwajibkan mengubah nama sesuai nomor peserta dengan format, misal nama peserta Risma Mariani dengan nomor peserta 10, maka nama yang dicantumkan dalam Zoom adalah 10_Risma Mariani. Yang kedua, dimohon peserta untuk mute mikrofon pada saat trainer sedang menyampaikan materi, agar tidak adanya feedback suara. Yang ketiga, peserta akan diberikan kesempatan bertanya menggunakan mikrofon pada saat trainer membuka sesi tanya jawab, atau peserta juga dapat bertanya melalui chat Zoom saat trainer sedang menyampaikan materi. Yang keempat, pada saat pelatihan Zoom, panitia akan meminta peserta untuk mengaktifkan kamera untuk waktu-waktu tertentu saja, sebagai bukti bahwa peserta masih mengikuti pelatihan. Sebagai informasi, kami akan membacakan CV pemateri hari ini. Beliau adalah Bapak Jansen Gultom, SE, MAK, CPA. Beliau tinggal di Bogor. Pendidikan terakhir S2 Akuntansi, saat ini beliau aktif sebagai konsultan keuangan dan perpajakan, komisaris di PT Cakranusa Mitra Kencana, dosen di beberapa universitas, dan instruktur training di Zen Solusi Indonesia. Baik, untuk Pak Jansen, untuk materi pelatihan hari ini adalah kelanjutan dari PPH Badan yang sebelumnya. Baik, kepada Bapak Jansen, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Risma. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Malam. Oke, sekarang kita pertemuan ini akan latihan. Latihan apa? Latihan untuk menghitung, untuk membuat, ya kan, SPT badan, tapi dari Excel. Ada contoh soalnya, semua udah dibagi contoh soalnya ya. Tapi jangan lupa, saya refresh dulu tuh pertemuan kita 2 hari yang lalu. Nah, kalau bicara PPh badan, berarti ada pendapatan dan biaya. Pendapatannya itu secara pajak diklasifikasikan menjadi 3. Pasal 4 ayat 1, pendapatan yang bersifat menggunakan tarif umum. 4 ayat 2, pendapatan yang bersifat final. 4 ayat 3, bukan merupakan objek pajak. Sama, biaya juga kita klasifikasikan. Ada biaya, pasal 6, deductible expenses, yaitu biaya-biaya yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Ada biaya yang non-deductible expenses, itu berdasarkan biaya-biaya yang tidak diakui menurut peraturan perpajakan atau KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu masih bingung bagaimana cara menghafalnya, mana yang pasal 1 ayat, pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3, mana yang deductible dan non-deductible expenses, itu bingung. Nah, kalau pendapatan, coba dilihat di sini, itu ada di lampiran 4 di SPT. Jadi kalau Bapak dan Ibu bingung, bukalah SPT 1771 lampiran 4. Nah, bagian A ini adalah PPh final. Jadi ini semua pendapatan yang dikenakan final, mulai dari bunga deposito tabungan, bunga diskon obligasi, penghasilan penjualan saham, itu penjualan saham milik perusahaan Ventura, penghasilan usaha
penyalur atau dealer atau agen, penghasilan pengalihan atas tanah dan bangunan, penghasilan sewa atas tanah, imbalan jasa konstruksi sebagai A. Jasa konstruksi, pelaksana konstruksi, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi, perwakilan dagang asing, pelayaran atau penerbangan asing, pelayaran dalam negeri, penilaian kembali aset tetap atau revaluasi, transaksi yang diperdagangkan di bursa, dan lainnya. Nah, ini semua itu pasal 4 ayat. Inilah jenis-jenis penghasilan yang masuk kategori pasal 4 ayat 2 final. Pasal 4 ayat 3 itu adalah yang bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu berupa sumbangan atau bantuan, hibah, dividen, bagian laba, penyerta modal pada usaha di Indonesia, iuran penghasilan tertentu yang diterima dari pensiun, bagian yang diterima perusahaan Ventura dari bagian pasang usaha, sisa lebih diterima lembaga nirlaba, dan lain. Nah, inilah yang penghasilan-penghasilan pasal 4 ayat 3. Di luar yang penghasilan yang di lampiran 4 ini, itu semua adalah penghasilan pasal 4 ayat 1 yang dikenakan pajak umum, yang dikenai pajak umum. Nah, itu ya. Nah, ini pakemnya. Jadi jangan bingung. Hafal aja ini di luar ini masuk ke pasal 4 ayat 1. Bagian A pasal 4 ayat 2, bagian B lampiran 4 pasal 4 ayat 3, di luar ini pasal 4 ayat 1. Gitu. Oke. Ada yang mau bertanya tentang ini? Cukup jelas? Cukup jelas? Cukup, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya kan gini. Sebenarnya saya punya e-form, SPT Badan e-form, cuman resikonya sangat tinggi sekali. Kalau nanti kita pakai untuk latihan e-form ini, nggak sengaja nanti di save, maka perubahan itu akan direcord di kantor pajak, KPP saya terdaftar. Nah, kalau seperti itu berarti saya harus bikin pembetulan. Nah, gitu kan? Nah, sehingga itu saya hindari untuk menggunakan e-form. Tapi jangan berkecil hati Bapak dan Ibu. E-form itu adalah sama, kita memerlukan Excel juga untuk ngisi e-form, karena nggak mungkin kita membuat laporan SPT Badan dengan e-form kalau tidak ada bahannya. Bahannya itu buatlah di bentuk Excel seperti ini. Nah, kita lihat apa dimulai dari mana. Sebenarnya kalau ngisi SPT Badan itu dimulai dari belakang. Contoh 8A. 8A1. Ini adalah laporan keuangan komersil. Ini sesuai dengan laporan audit nih, laporan keuangan komersilnya. Nah, ini laba rugi komersilnya. Ada juga laba ruginya. Nah, isi dari belakang. Setelah ini selesai, baru masuk ke 2A. 2A itu adalah, lihat, SPT atau lampiran khusus, yaitu perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Kalau ada, nah, dalam soal ini ada, jadi baru 1A. 1A ini adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, itu yang kita bahas kemarin. Kalau berbeda bagaimana Pak antara fiskal dan itu? Silahkan dibuat daftar seperti ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, harta tak berwujudnya juga dikelompokkan. Nah, di sini, angka di sini nih, nanti otomatis masuk ke lampiran 1 angka 5 huruf I. Dan angka 6 huruf
A. Jadi ini. Nah, biasanya ini nih, ngeling istilahnya. Jadi hati-hati kalau ngeling seperti ini. Nah, terus baru diisi lampiran 4. Lampiran 6. Lampiran 6 isinya adalah tuh, daftar perusahaan afiliasi, penyerta modal dan perusahaan afiliasi. Tuh, ini ada daftarnya. Silakan diisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Lalu setelah itu selesai, masuk ke lampiran 5. Di lampiran 5, ini ada daftar pemegang saham, pemilik modal, dan dividen yang dibagikan. Berapa banyak dividen dia yang dibagikan, ya kan? Nah, bagian B-nya susunan pengurus. Siapa pengurus? Biasanya yang namanya pengurus ini adalah susunannya itu sesuai dengan akte yang berlaku. Akte perubahan komisaris atau perubahan direktur. Yang terakhir, sesuaikan dengan ini. Itu. Setelah lampiran itu, masuk lampiran 4. Lampiran 4 tadi seperti saya yang katakan, saya udah ngomong tadi duluan, lampiran 4. Di sini adalah bagian A, PPh final atau pajak yang kita penghasilan yang kita terima sesuai dengan pasal 4 ayat 2 bersifat final. Terus diisi, lalu diisi bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, hibah, warisan. Kalau orang pribadi ini ada warisan ini tambahnya, tapi karena orang badan tidak ada warisan. Nah, setelah itu baru masuk lampiran 3. Di lampiran 3 ini, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Ini disebut dengan apa? Pemotongan atau pungut pajak. Jadi ini istilahnya dengan kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri atau yang biasa disebut dengan prepaid tax diisi semua. Siapa yang memotong kita, bendaharawan, berapa nilai DPP-nya, berapa pajaknya, sampai total kredit pajak kita itu totalnya adalah sekian. Itu kan sebesar, kalau di soal ini sebesar potongannya 641. Inilah kredit pajak. Oh Pak, gimana kalau nggak muat? Tambahin ke bawah listnya sampai panjang. Biasanya dulu saya ini kredit pajak saya ini bisa sampai 12 lembar. Karena banyaknya kredit pajak dalam 1 tahun. Baru masuk ke lampiran 2. Lampiran 2 di sini adalah tentang rincian harga pokok penjualan dan biaya usaha. Nah, apa aja yang menurut pajak ini? Coba lihat. Ini ada rinciannya, pembelian barang dagangan, ada gaji, bonus, dan THR, penyusutan. Ada juga biaya sewa, tapi biaya HPP ini dan biaya usaha lainnya ini, ingat, ini sesuai dengan laporan keuangan komersil isinya di sini. Ada pembelian dan lain sebagainya. Terus ada yang masuk ke harga pokok, ada yang biaya administrasi, ada yang di luar biaya atau biaya usaha lainnya ini masuk administrasi. Jadi yang masuk biaya usaha lainnya ini kan yang depan ini yang masuk harga pokok, tentu Bapak Ibu udah familiar dengan HPP, COGS yang biasa umum, ya kan, adalah biaya-biaya langsung didistribusikan ke produk. Nah, biaya usaha lainnya ini adalah mulai dari biaya pemasaran, biaya administrasi, gitu. Itu masuk di kolom sini. Biaya
dari luar usaha. Ini kalau biaya dari luar usaha itu tentu yang tidak berhubungan dengan kegiatan. Misalkan apa? Biaya bank, biaya rekening koran, biaya apa, itu masuk ke sini nih. Masuk ke yang kolom ini. Yang jelas bukan core bisnis istilahnya. Ada totalnya. Nah, ini kalau udah diisi, nanti akan otomatis sebagian masuk ke kolom lampiran. Ntar dulu ya. Nah, masuk kita ke lampiran 1 atau penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, ini peredaran usaha, ini diisi sesuai dengan laba rugi. Ada harga pokok penjualan, ini pasti datangnya dari lampiran 2 nih. Biaya usaha lainnya dari lampiran 2. Penghasilan dari usaha, ini total A dikurang B dikurang C, ini rumus, ya kan? Terus ada penghasilan dari luar usaha, ya misalkan penghasilan bank, biaya dari luar usaha, biaya bank. Penghasilan neto dari luar usaha itu di net, ya. Baru ada jumlah penghasilan neto komersil ini komersil, ingat. Lalu dimasukkan dengan penghasilan yang tadi yang dikenakan pajak final, yaitu datangnya dari lampiran berapa? Yang final lampiran 4. Nah, lampiran 4. Terus ada penyesuaian positif, ada penyesuaian negatif, ada penggantian pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura kenikmatan, masukkan ke situ. Harta, ada yang disebut dengan harta yang dihibahkan atau disumbangkan. Ada pajak penghasilan. Ingat, pajak penghasilan itu harus dikoreksi, dipajak tidak diakui sebagai biaya. Sanksi administrasi juga di soal nanti ada, angkanya segini. Biaya ditanggung, ditangguhkan pengakuannya nih yang accrue yang bilang. Penyesuaian positif lainnya. Nah, lalu jumlah penyesuaian positif adalah 1,09. Nah, ini penyesuaian fiskal negatif yang terjadi adalah penyusutan, kompensasi. Yang berikutnya totalnya ada isinya selisih amortisasi komersil di bawah amortisasi fiskal. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, ini yang kalau ada yang di accrue, ini accrual ini. Penyesuaian fiskal negatif lainnya kalau di total ada 91 kalau nanti contoh soal. Maka penghasilan neto fiskalnya adalah 9 miliar. Yaitu dari mana? 8 tambah 9 dikurang 91 dan 9. Ini adalah rumusnya. Oke, baru masuk dari sini kita masuk ke lampiran 1. Lampiran 1. Dalam lampiran 1 kita lihat apa isinya. Ini adalah penghasilan neto fiskal, artinya ini penghasilan yang telah sesuai dengan pajak. Kalau ada kompensasi kerugian, ini dari lampiran 2A tadi, baru dikurangi, maka dapat PKP penghasilan kena pajak, dikalikan tarif sekian, ya kan? Dikalikan tarif 22%, maka pajak terutangnya segini. Ada kredit pajak dalam negeri, itu yang tadi kita ngomong 641, cicilan, kredit pajak luar negeri ada 80, total kredit pajaknya 700, sehingga Bapak yang harus dibayar sendiri adalah, lihat, ini jumlah PPh utang dikurangi kredit itu, nah, PPh yang dibayar dia sendiri, ini PPh bulanan 25 tadi kita ngomong, ini yang pokok 25 sebulan yaitu khusus untuk bulan Desember, ini adalah total cicilan PPh 25. Nah, sehingga pajak yang dibayar adalah
tadi selisih yang dibayar sendiri harus dipotong 1,28 dikurangi 466 jadi 815. Ini adalah SPT yang harus dibayar. Ya, harus dibayar. Setelah dibayar, kita dapat NTPM, masukkan NTPM-nya, baru bisa dilapor pajaknya. Kira-kira itulah proses cara ngisinya. Tapi Bapak dan Ibu jangan ragu, jangan bimbang bahwa di soal ini udah diberikan, nanti ini jangan lupa ada link-linknya. Misalnya ini datangnya dari mana? Ini contoh, lihat di sini lampiran, ini sheet 1771 lampiran 3 kolom AW37. Nah, itu semua di sini ada. Misalkan ini dari laba rugi yang mana? Dari mana angkanya? Ini saya udah buat supaya apa? Untuk memandu lebih mudah Bapak dan Ibu. Oke, itu tentang SPT. Nah, kemarin kita bicara bahwa untuk laporan pajak atau fiskal ada yang disebut dengan koreksi fiskal. Nah, inilah koreksi-koreksinya. Dari mana koreksinya? Yang dikoreksi adalah apabila di dalam laporan keuangan komersil Bapak dan Ibu ada GL account yang memang harus dieliminasi. Contoh, penghasilan dan biaya yang bersifat final. Yang final-final semua dieliminasi. Itu harus dikoreksi fiskal. Ada koreksi fiskal positif, ada koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif fungsinya adalah apabila pajaknya akan bertambah. Itu dari sudut pandang pajak dilihatnya. Koreksi negatif itu apabila pajaknya berkurang. Nah, jadi dari situ sudut pandangnya koreksi positif dan koreksi negatif. Apa yang di sini lagi? Ya, cadangan-cadangan. Nanti kita lihat. Oke. Cukup jelas Bapak dan Ibu? Halo? Cukup jelas? Halo? Cukup jelas enggak? Ya, Pak. Lumayan, Pak. Jelas, Pak. Lumayan. Oke, sekarang kita latihan. Jadi saya udah bandingkan. Ini ada ini contoh kasusnya. Dari contoh kasus ini, setelah ini nanti ada biaya, ada apa, ada segala macamnya nih, biaya penyusutan, ada biaya segala macam ini, harga pokok, ada biaya penjualan. Nah, ini semua setelah direkap jadi laporan keuangan, inilah hasil laporan keuangan komersilnya nih, kolom C. Nah, laporan keuangan komersil ini kita harus koreksi fiskal supaya laporan tersebut menjadi meeting time. Kenapa? Kenapa, Bu? Enggak, Pak. Mohon maaf. Oh, dimaafkan walaupun belum lebaran. Nah, jadi dari laporan ini, maka kita buatlah nanti hitung berapa sebenarnya penghasilan neto fiskal kita. Dikoreksilah, dieliminasi. Apa yang dieliminasi? Adalah biaya-biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apa itu? Kita mulai dari atas. Kita lihat dari atas. Di atas ini, bagian A ini adalah hanya profil perusahaan, jadi identitas. Nah, abaikan aja. Ini sebenarnya hanya nomor NPWP-nya penting, alamatnya penting, siapa yang menandatangan ini penting. Yang kedua, bidang usahanya ini adalah PT TSM merupakan agen tunggal pemegang merek untuk kendaraan roda 2 Mochin yang berasal dari Jialing Motors Limited China. Dalam kegiatan usahanya PT TSM melakukan impor, memasarkan, mendistribusikan, serta melayani purna jual untuk wilayah Indonesia. Spare part dan bahan baku diimpor secara langsung dari Cina dan melakukan proses perakitan atau assembling di Indonesia. PT TSM sudah memiliki API angka pengenal impor. Artinya API itu dipakai buat apa? Buat menghitung tarif PPh 22.
Kalau punya API PPh 22-nya adalah 2,5%, kalau tidak punya API PPh 22-nya 5%. Itu angka pengenal import. Nah, ke bagian 3 ini adalah kewajiban perpajakannya pasal PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 23, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan pasal 4 ayat 2. Kalau udah masuk pasal 4 ayat 2 itu semua yang final-final itu. Penghasilan dan biaya yang final. Pasal 4 ayat 2. Nah, ini daftar susunan pemegang saham. Daftar pemegang saham ini sama nilai saham ini tadi masuk di lampiran berapa? Ini ada masuk di lampiran 6. Nah, kalau lampirannya itu modal penyerta yang bagian ini nih. Modal penyertanya kita masukkan sesuai dengan angkanya, kepemilikannya. Contoh ini PT Indomakmur Sejahtera, yang ini nih, Indomakmur Sejahtera, IMS, Jalan Kapten Amerika, jumlah penyertaannya modalnya adalah 500 juta atau sebesar 20% dari sahamnya. Ada PT Kurnia, nah ini dimasukkan di sini nih. Masuk di sini otomatis dari data ini. Pak, gimana kalau nggak ada? Ya kalau nggak ada kosong aja, nggak perlu diisi, tapi harus juga menyelesaikan ini nih, ditulis, tuh di print. Itu maksudnya NPWP dan segala macam ini dilakukan, diisi data-data perusahaannya. Oke. Baru kita masuk ke yang namanya daftar pemegang saham susunan. Nah, daftar pemegang saham adalah yang bagian ini. Ini masuk di bagian A semua. Ada PT Indonesia Motor, nomor NPWP, alamat, jumlah lembar sahamnya 3.000, nilai sahamnya adalah 300 juta. Total sahamnya adalah 100% menjadi 1 miliar. Nah, inilah data-data dia, data yang harus diisi. Terus di sini ada daftar susunan pengurus. Daftar susunan pengurus itu adalah diisi di sini. Nah, Pak, bagaimana kalau saya nggak tahu? Nah, kalau tidak tahu daftar susunan pengurusnya, silakan dibuka akte perubahan yang memuat tentang susunan komisaris dan susunan direksi. Nah, data ini dibuat berdasarkan itu, data ini. Tuh. Berarti sampai di sini model penyerta tadi. Nah, ini daftar aset perusahaan. Nah, kan, jenis tanah, gedung, ada peralatan assembling, peralatan kantor atau mobil truk, ada mobil sedan, komputer dan printer. Masing-masing ada harga per unitnya, ada kelompoknya, ada umur ekonomis, tanggal pembelian dan perolehan. Nah, di sini perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk perhitungan penyusutan komersil. Penyusutan komersil dilakukan berdasarkan umur ekonomis dengan nilai residu 20% dari nilai aset kecuali gedung 1 dan 2 tanpa nilai residu. Penyusutan fiskal dilakukan dengan metode garis lurus berdasarkan kelompok aset schedule 1. Nah, untuk mobil dijual pada bulan Desember senilai 200 juta kepada karyawan. Ada schedule 2. Perusahaan mengikuti program pengampunan pajak yang melaporkan surat penyertaan pada tanggal 2016. Nah, ini kalau ada model tax amnesti-nya kita ikuti. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa tax amnesti itu final. 10% tarifnya. Kayaknya dulu tax amnesti kita tarifnya ada yang 2%. Misalkan bulan Januari sampai Juni 2%, Juli sampai Desember 3%, tahun keduanya 5%, tahun ketiganya kembali normal. Nah, itu dulu kita ada. Nah, untuk ini, Bapak dan Ibu, penyusutan, saya udah buat di lampiran 1A. Lampiran 1A. Lampiran 1A-nya ini.
Ini adalah penyusutan menurut fiskal. Nah, jadi total penyusutan fiskalnya adalah 396, sementara komersilnya itu dihitung 305. Nah, ini berdasarkan perhitungan bangunan, kelompok berapa persen, ini masing-masing. Inilah, ada harga perolehannya, ada nilai sisa awal tahun, dan ada nilai penyusutan atau nilai amortisasi. Inilah penyusutan fiskal kita totalnya 396. Ini udah dihitung. Jadi hasil hitungannya di sini. Nah, kita masuk ke laba rugi dulu. Laba rugi yang sheet ini. Oke. Kalau dilihat di sini, lihat penyusutan itu kan secara komersil segini, ditambah dengan sama yang di atas penyusutan 80. Nah, itu kan 305. 305 itu sama yang di sini nih. Total ini 305. 305 itu adalah penyusutan komersil. Tapi fiskalnya 396. 396. Maka kita ada melakukan koreksi beberapa, koreksi negatif, yaitu 45 ini untuk peralatan. 45 itu peralatan datangnya dari sini nih. Karena peralatan 45 ini 45 adalah ini penyusutan fiskalnya. Nah, tapi kalau di total dia, secara total keseluruhan, yang dikoreksi adalah 45 dan 46. 46, 250. 46, 250 itu datangnya dari total koreksi yang di sini. Selisihnya ini. Selisihnya ingat. Ini nih. Jadi totalnya adalah yang dikoreksi 91. Dari mana